Kak Rudi, aku bawa kalian ke kampung Vietnam karena ini tuh tempatnya spooky banget. Di tempat ini tuh tempat pengungsiannya orang Vietnam waktu negaranya tuh lagi ada konflik. Tapi mereka tuh cuma ngungsi sebentar terus balik ke negaranya lagi. Tepat di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur, beredar sebuah perkampungan yang sudah tak asing lagi identik dengan hal mistis dan mencekam. Pasalnya, sebuah perkampungan yang terdiri dari beberapa bangunan layaknya rumah tinggal ini dulunya difungsikan sebagai tempat penampungan sementara bagi warga asing saat adanya krisis di salah satu negara ASEAN. Hingga perkampungan ini disebut sebagai Kampung Vietnam. Sebenarnya sih dari dulu Depsos, bukannya Kampung Vietnam. Nah, kenapa dibilang Kampung Vietnam? Kampung Vietnam karena dulu pernah ditinggali oleh para pengungsi Vietnam. Sekitar tahun 77-an dah, sampai 80-an. Hanya berkisar 10 tahun saja, tepatnya di tahun 1981. Tempat yang dulunya difungsikan sebagai tempat penampungan sementara warga Vietnam, kemudian beralih fungsi sebagai panti jompo yang dikelola oleh pemerintah setempat. Ya pertengahan 80-an kayaknya. Dinas sosial sih sebenarnya, jadi ya khusus buat panti jompo aja kayaknya. Tahun 2002 kayaknya itu sampai 2007 kayaknya itu mulai pengurangan deh. Nah 2007 itu total itu udah mulai kosong. Setahu ibu ini panti jompo, campur. Banyak nenek-nenek, kakek, banyak. Namun sayangnya sebuah bencana banjir besar yang melanda di tahun 2002 tak ayal menggenangi area perkampungan Vietnam. Hingga disinyalir menelan banyak korban yang berasal dari para manula di panti jompo tersebut. Banjir ya. Tahun berapa, Pak? Waduh, kalau itu mah tahun 2007 paling tingginya 3,5 meter. Banyak meninggal nenek-nenek jompo. Lalu nggak hitung itu saya juga trauma saya juga. Neneknya di dalam semuanya di rumah, dalam rumah semuanya. Hal inilah yang mendasari kampung yang berdekatan dengan aliran sungai di Jakarta Timur ini akhirnya seperti kampung mati yang tak berpenghuni. Sampai akhirnya sebagian warga memberanikan diri untuk tinggal dan hidup berdampingan dengan sosok astral yang tak sekedar menampakkan diri, melainkan meresahkan beberapa gangguan gaib. Kalau itu kita pertama-tama awal ngisi di sini. Nah ini ditimpuk, temboknya ini ditimpuk 3 kali bunyi dok, aku keluar nggak ada. Namun tak hanya itu saja yang membuat para konten kreator berlomba menelusuri kampung yang kini dihuni oleh 13 kepala keluarga ini. Melainkan adanya penampakan sosok astral yang terlihat oriental dan identik dengan penghuninya terdahulu, yaitu warga Vietnam. Meski tak pernah tercatat adanya tragedi mengerikan semasa dijadikan tempat penampungan. Sosok wanita itu kan ya perawakan kayak perawakan orang sana gitu. Lantas, apakah penelusuran kami mampu menguak dasar mitos keberadaan sosok astral yang menyerupai warga Vietnam ini? Meski tak ada satupun catatan kelam semasa aktifnya tempat penampungan. Kak Rudi, aku bawa kalian ke kampung Vietnam karena ini tuh tempatnya spooky banget. Di tempat ini tuh tempat pengungsiannya orang Vietnam waktu negaranya tuh lagi ada konflik. Tapi mereka tuh cuma ngungsi sebentar terus balik ke negaranya lagi. Ada nih satu lokasi yang pohonnya tuh serem lah menurut gue ya. Mau Di ke sebelah? sana? Ini dia. Di sana. Di belakang kita. Ya. Ayo Kak Rudi. Penelusuran pun kami mulai dengan mendatangi salah satu pohon yang dianggap angker oleh warga Ini dia sekitar. tempatnya. Kenapa? Ini. Iya. Oke. Tapi ini yakin tempatnya yang ini? Iya, si pohon ini. Menarik banget. Karena sebenarnya dari awal tadi kita datang, aku malah ngeliat sangat jelas ini
aku dapat kejadian yang sangat-sangat jelas kalau dulunya di belakang kita, tepat di belakang kita bertiga sekarang, itu adalah tempat menaruh bangkai perahu. Para tentara Vietnam itu datang ke sini tuh mereka menggunakan perahu kayu yang memang beberapa dari perahunya itu mengangkut prajurit Vietnam yang sudah dengan keadaan kritis, penuh luka. Kak, kenapa dari tadi ngarahin ke sana tuh kenapa? Ngerasa ada sosok, entah itu sosok apa, cuma ngerasa ada sosok di ini kan pohon, di baliknya pohon ini. Merinding. Merinding sama panas. Tak dapat disangkal bahwa kemistisan kampung Vietnam tak terlepas dari keberadaan pohon tua yang konon tak bisa ditebang hingga peristiwa petir menyambar pohon tersebut kemudian mati begitu saja. Itu pohon di sana yang setelah petir. Tadinya besar karena setelah petir. Sekarang masih ada, sejarahnya ada. Rusak ya, sering banjir. Kalau dipegangin bang, terasa panas. Seakan memperkuat bahwa pohon tersebut bukan pohon biasa, terlepas dari penglihatan Frisly, warga sekitar yang bermukim kerap mendapati sosok astral di area tersebut. Saya habis sholat maghrib, dia di pintu, ada pohon asam, masih dia aktif pohon asam juga di sana. Sana ada mirip saya samperin, hilang sendiri. Perlahan tapi pasti, peristiwa demi peristiwa terungkap dan mitos akan keberadaan sosok astral menyerupai warga Vietnam semakin jelas. Dia kan saat ini berpindah tempat, dia menjauh. Tapi ada langkah yang dia tuh menandakan kalau pada saat tadi kita menyebutkan tentang perahu Vietnam itu, karena kedatangan dari prajurit Vietnam itu, mereka datang di tahun 1977 dan itu masih datang 11 orang prajurit Vietnam, lalu bertambah ribuan orang datang ke sini, itu sampai 1981. Dan benar, kalau tadi ngomongin tentang tempat yang bikin Fasya juga ngerasain merindingnya, itu penyebabnya salah satunya karena sampai saat ini masih banyak banget prajurit Vietnam yang sering menunjukkan eksistensinya dengan derap langkah para prajurit Vietnam. Membenarkan penuturan Frisly, sejarah mencatat bahwa perkampungan Vietnam di Kramat Jati ada sejak krisis perang saudara yang terjadi di tahun 1970. Hingga akhirnya mereka dipindahkan ke Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Akan tetapi tak sedikit warga seolah mendengar derup langkah baris para tentara Vietnam yang mengungsi. Oh, kalau mah enggak, kalau lagi banjirnya suara ada orang jalan, ketepak begitu, dilihat nggak ada. Oh, berarti banyak aktivitas dari jalur ini menuju ke sana. Ke arah sana, ya. Entah apa yang dirasakan oleh Rudy, hingga seketika berlari menuju ke sebuah tempat. Kak Rudy, tunggu! Kenapa kak? Maaf, saya tadi benar-benar ngerasa kayak ada sesuatu, ada suara menyayat hati, kayak suara yang mengibah dan kayak nggak tahan gitu, pengen nyamperin mereka Dari di mana? sekitar sini. Oh, apa sosok Vietnam kah atau? Ini tiba-tiba denger nggak sih? Jadi di atas sana Ada suara. denger nggak? Kak Rudy, aku dapat gambaran jelas. Saat ini ada sosok yang keluar, sosok perempuan seperti kesakitan yang benar-benar, jujur saat ini aku dibikin ngerasain sakit banget di bagian sini.
Sosok wanita Kenapa dia? 1979 April